Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa alhiqna bi ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan pengajian rutin kita pada malam ini. Kita menggunakan kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin. Bimbingan untuk menjadi orang mukmin artinya. Ini ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Kita masih di adab safir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Ini judulnya ma la budda lil musafiri min ta'allumihi min rukhasis safar. Hal yang tidak boleh tidak dimiliki oleh musafir berupa pengetahuan tentang rukhsah safir. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, karena safir ini dianggap berat, apalagi safir zaman dulu pakai kendaraan yang berbeda dengan zaman sekarang, maka banyak kelonggaran yang Allah berikan kepada seorang musafir. Nah, tentunya dengan syarat dan ketentuan, ada SK-nya. Musafir yang bagaimana, ada aturannya kan. Jadi musafir dalam rangka taat kepada Allah. Kalau dalam rangka maksiat tentunya rukhsah itu nggak bisa dipakai. Seperti boleh memendekkan sholat nanti, boleh mengumpulkan sholat, atau boleh tayamum, atau bolehnya tidak berpuasa. Jadi banyak keringanan yang diberikan, tapi dengan ketentuan musafirnya benar. Kemudian i'lam annal musafira yahtaju fi awwali safarihi ila ayyatazawwada lidunyahu wa akhirati. Perlu kita ketahui, seorang musafir itu perlu, ketika dia mau musafir, perlu kepada bekal. Perlu kepada bekal, baik bekal yang menyangkut dengan urusan dunia dan juga bekal yang menyangkut urusan akhirat. Jadi kalau kita mau musafir berarti harus menyiapkan bekal dulu. Ada bekalnya. Amma dzadud dunya fatta'amu wasyarabu wa ma yahtaju ilaihi min nafaqah. Adapun yang dimaksud dengan bekal dunia di sini berupa makanan, minuman dan apapun yang dibutuhkan dalam perjalanan. Jadi nanti ada larangan ternyata kalau musafir nggak bawa apa-apa. Tergantung kita musafirnya kemana. Kita mau jalan-jalan atau mau pergi haji lah, mau umrah, mau belajar, mau mencari ilmu, mau apapun. Jadi bekal untuk dunia yang dimaksud yaitu makanan. Kita punya bekal makanan, minuman dan apapun yang kita butuhkan. Fa in kharaja min ghairi zadin fala ba'sa bihi idza kana safaruhu fi kafilatin aw baina quran muttasilah. Bila seseorang itu musafir tanpa bekal, kita berangkat dari rumah dengan hanya baju di badan, nggak bawa bekal apa-apa, fala ba'sa bihi, nggak apa-apa sebenarnya. Bila nggak apa-apa musafir tanpa bekal bila safirnya dalam kafilah, kita safirnya rame-rame. Artinya kalau kita nggak punya bekal, ada bekal di teman saudara kita barangkali, atau baina quran muttasilah, kita musafirnya ke perkampungan atau ke perkotaan. Nah ya, artinya nggak harus bawa, nanti bisa cari di jalan. Beda lagi kalau musafir ke hutan atau kalau zaman dulu ke padang Sahara, nggak ada toko, nggak ada sawah, nggak ada apa-apa. Nah, itu kan beda lagi. Boleh nggak bawa bekal kalau musafirnya rame-rame atau desanya bersambung-sambung. Wa idza raqabal badiyah wahdahu aw ma'a qaumin la ta'ama ma'ahum wa la syaraba fa in kana mimma yasbiru 'alal ju'i usbu'an aw 'ashran masalan. Bila fa'in wa in raqabal badiyah, bila kita merantau sendiri ke wilayah yang enggak ada orang, ya kan? Au ma'aqamin la ta'ama ma'ahum, atau musafir rame-rame tapi semuanya enggak bawa bekal. Enggak ada bekal makanan, enggak ada minuman. Fa in kana mimman yasbiru, bila kita termasuk dalam golongan orang yang tahan lapar, kita udah melatih, enggak seminggu enggak makan mah biasalah. Ya kan? Kita udah melatih seminggu nggak makan atau 10 hari nggak makan. Au yaktafi bil hashish, atau kita cukup makan rumput aja. Ada macam-macam orang, kan nggak harus kambing yang makan rumput. Kita kalau lapar pokoknya apa aja siap untuk makan. Itu boleh musafir nggak bawa bekal.
Kalau kita siap tahan banting, ya kan? Tapi bila kita nggak tahan banting, kemudian kita musafir sendiri, nggak bawa bekal, itu dilarang, dianggap maksiat, dianggap bunuh diri. Nah, itu maksudnya. Ya. Wa illam yakun lahu quwwatus sabri 'alal ju'i walal ijtiza' bil hasyis fa khurujuhu min ghairi zadin maksiatun. Adapun bila dia nggak biasa, nggak kuat sabar, nggak tahan lapar seminggu, ada nggak orang yang tahan lapar seminggu kan? Atau nggak cukup dengan makan rumputan atau sayuran, jadi keluar dari rumah tanpa bekal dianggap maksiat. Itu dianggap maksiat. Fa innahu alqa nafsahu biyadihi ila tahluka. Dianggap kita bunuh diri. Karena Allah berfirman, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kita mencampakkan diri kita dalam kebinasaan, ya. Nah, bahan cerita aja ya. Oh, alasannya begini, kan saya tawakal aja. Walaupun merantau nggak bekal kan nggak apa-apa. Saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ghazali, walaisa ma'na tawakkul at-taba'un anil asbab bil kulliyah. Jadi bukan maksud kita tawakal kita nggak menggeluti sebab, nggak kerja sama sekali. Jadi nggak berarti yang namanya tawakal nggak perlu bekerja, nggak perlu melakukan sebab-sebab kan? Nggak. Jadi makanan walaupun sudah ada di hadapan kita, ya kita harus makan. Air di sumur, kalau nggak ada timbanya, nggak ada tali kan nggak mungkin naik sendiri. Ya tetap kita harus berusaha untuk mengambilnya. Jadi melakukan sebab-sebab itu tidak dianggap kita tidak tawakal. Nah, jadi begitu. Walaisa makna tawakkul at-taba'un anil asbab bil kulliyah. Bukan arti tawakal itu kita menjauh dari sebab. Wa illa lawajaba ayyasbira hatta yusakhirallahu alahu malakan aw syakhsan akhara hatta yasubbal ma'a fi. Andaikan meninggalkan sebab baru dianggap tawakal, berarti kita harus menunggu malaikat misalkan atau siapapun yang Allah kendalikan supaya dia menyuap makanan ke kita, mengambil air di sumur kalau dalam perjalanan ya, dan seterusnya. Jadi berarti melakukan sebab itu tidak menafikan tawakal. Nah, kan sering kita dengar ceritanya, onta diikat dulu baru tawakal, ya kan? Jangan parkir sembarangan, ntar motornya hilang. Alasannya tawakal, enggak seperti itu. Ada aturannya. Itu untuk urusan dunia. Jadi kalau kita merantau ke kota enggak bawa bekal enggak apa-apa. Kan kita bisa kerja dalam perjalanan ya. Ya. Itu bekal untuk dunia secara singkat seperti itu. Amma dzadul akhirah fa huwal ilmu alladzi yahtaju ilaihi fi taharatihi wa shaumihi wa salatihi wa ibadatihi. Adapun bekal untuk akhirat yang dimaksud yaitu ilmu yang kita butuhkan dalam perjalanan, baik yang berkenaan dengan taharah, dengan puasa, dengan salatnya kita dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi sebelum musafir berangkat jalan-jalan, kita harus paham ilmunya. Semua ada ilmunya kan? Kenapa kata beliau kita perlu mempelajari tentang ilmu sebelum musafir? Wazalika anna safara yufidu fit taharah ruksataini mashal kaffaini wat tayammum. Karena musafir, seorang yang musafir dalam bidang taharah itu dapat dua ruksah, dua kelonggaran. Yang pertama kita bisa mashul kaffaini, bisa menyapu sepatu. Kalau kita paham aturannya. Kemudian nanti kita boleh tayammum. Nanti mungkin akan dijelaskan. Kalau biasa kita pakai sepatu yang menutupi mata kaki, kita pas wudhu malas buka sepatu, boleh ada aturannya kan. Nah, jadi nggak harus buka sepatu, ganti cuci kaki kita lap aja sepatunya kan. Itu kemudahan. Karena kalau kita sibuk buka sepatu segala macam kayak tentara kan ribut, ya kan? Ribut ntar ditinggalin teman. Nah, jadi ada aturan, diberi keringanan. Tapi tentunya ada syaratnya. Sepatu yang bagaimana kan? Musafir yang jaraknya bagaimana, ada aturan. Artinya sebelum kita musafir kita paham dalam bidang bersuci itu ada dua keringanan. Pertama yang tadinya kita nggak boleh menyapu sepatu, sekarang boleh. Nah, yang tadinya kita nggak boleh tayammum barangkali. Dalam musafir ada ruksah untuk tayammum. Enggak musafir juga ada ruksah, tapi syaratnya agak ketat. Kemudian wafi sholatil fardhi ruksataini. Kemudian dalam bidang sholat fardu juga ada dua keringanan yang Allah berikan kepada para musafir. Al-kasra wal jam'. Bisa mengkasar salat dan bisa menjamak salat. Mengkasar artinya salat yang tadinya 4 rakaat bisa diringkas jadi 2 rakaat. Ya.
Adapun jamak berarti duhur bisa kita sholat di waktu asar, asar boleh di waktu duhur nanti. Begitu juga maghrib dan isya, ya, boleh kita gabung. Arti jamak menggabung. Artinya di sini agama mengajarkan bahwa nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat dalam perjalanan sekalipun, karena ada cara-caranya. Nah, gitu. Udah berapa? 4 keringanan. Boleh menyapu sepatu, boleh tayamum, kemudian boleh kasar dan boleh jamak. Kemudian wafin nafli ruksataini, dalam masalah sholat sunat juga ada 2 keringanan yang Allah berikan. Ada uhu alar rahilah wa ada uhu masyan. Kita boleh sholat sunnah di atas kendaraan dan boleh juga sholat sunat sambil jalan kaki. Khusus sholat sunat boleh di atas kendaraan, boleh juga sambil jalan. Artinya di sini beliau pengen mengajarkan bahwa ketika kita musafir jangan sibuk dengan hal-hal yang nggak penting. Jadi musafir perjalanan kita bukan diisi dengan obrolan yang tidak berguna, kita isi dengan sholat, ya kan? Sambil nyetir kan bisa sholat. Nah, jadi sambil duduk dalam mobil sholat sunnah. Nah, justru dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dalam safir. Apa baca Quran, apa zikir, apa sholat, ada aturannya, kan? Enggak menghadap kiblat enggak apa-apa nanti. Kita mobilnya arahnya ke timur, ya enggak apa-apa. Yang penting sholat aja arahnya ke timur juga enggak apa-apa. Ada aturannya. Boleh kan? Jadi dalam mobil bukan kita isi dengan hura-hura segala macam. Kalau kita isi dengan hura-hura justru nggak ada anjuran untuk musafir. Lebih baik kita berada di rumah aja, nggak ada manfaat. Sebagaimana malam Jumat kemarin, kan? Jadi safir itu safir yang dalam rangka cari manfaat, cari ilmu. Nah, begitu. Sudah 6 ruksahnya. Wa fi shaumi ruksatan wahidah wa hiyal fitru. Kemudian dalam masalah puasa kita dapat 1 ruksah, yaitu boleh berbuka. Walaupun musafir pakai pesawat sekalipun, nah, tetap boleh berbuka, kan? Ada aturannya. Kita lihat nanti. Nah, itulah antara lain ilmu yang kita perlukan tentang safir. Udah banyak ini pembahasan. Aturan menyapu sepatu, aturan tayamum, ini perlu bab khusus sebenarnya. Salat qasar, salat jamak. Kemudian salat sunnah di atas kendaraan, salat sunnah sambil jalan. Kemudian boleh buka puasa bagi orang musafir. Ini beliau menjelaskan satu-satu, tapi sedikit penjelasannya. Fa'amal masuhu alal kafaini faqala Safwan bin Asal. Adapun tentang menyapu, bolehnya menyapu sepatu, ini berdasarkan hadis riwayat Safwan bin Asal. Kata beliau, amarana Rasulullah telah memerintahkan kami sallallahu alaihi wasallam, idza kunna musafirin, bila kami jadi orang musafir, alla nanzi'a khafafana salasata ayyamin wa layaliyahunna. Bila kami musafir, Nabi menganjurkan supaya kami nggak usah buka sepatu selama 3 hari 3 malam. Nah, kita musafir, begitu. Jadi ketentuannya begini, baru boleh nggak buka sepatu. Sepatunya ketentuannya sepatu kuat, bisa diajak berjalan kuat, nggak sobek, nggak bolong-bolong. Kemudian sepatunya menutup 2 mata kaki. Kemudian sebelum kita menggunakan sepatu, kita udah bersuci dulu. Kita udah wudhu sempurna, kemudian baru pakai sepatu. Nah, kemudian kita berangkat musafir. Itu boleh selama 3 hari kita nggak usah buka sepatu. Wudhu aja, kaki tinggal dilap aja, kan? Boleh. Kecuali kita perlu buang hajat. Nah, itu kan batal. Pakai lagi nanti. Ya, wudhu lagi. Atau perlu mandi junub. Keinjak apa itu dimaafin. Nggak apa-apa. Keinjak najis ini itu, kan? Nggak apa-apa, tinggal digosok aja kemudian sholat. Jadi ringan. Agama itu sebenarnya nggak berat kalau ada ilmunya. Orang yang nggak musafir juga boleh nggak buka sepatu, tapi sehari semalam. 1 hari 1 malam boleh. Kita di rumah malas buka sepatu, kan? Boleh. Karena orang kaya di rumah pakai sepatu, kan? Pakai sandal, kan? Kalau kita beda. Orang kadang mau tidur juga pakai sepatu. Kan jarang kita lihat pejabat-pejabat aja kalau masuk rumah nggak buka sepatu, masuk kantor segala macam. Nah, jadi boleh nggak buka sepatu langsung sholat. Cuma sekarang rada aneh ya, kalau kita sholat di masjid masukin sepatu kan rada aneh. Padahal nggak apa-apa aturannya, kan? Boleh. Cuma kita ikut adat juga. Jangan dibilang ntar kita kurang waras. Ya. Tapi kalau orang yang paham enggak, ya kan?
Enggak, kasihan orang lain nggak paham. Ya kan? Ya. Iya, kebanyakan ntar bocah-bocah, wah orang gelo nih masih lupa tanda. Nah, ya kan? Fakullu man labisal khofa ala taharatin mubihatin li siyami summa ahdasa falahu ayam saha ala khafihi min waqti hadasihi salasata ayyamin wa layalihinna in kana musafiran aw yauman wa lailah in kana muqiman. Jadi setiap orang yang pakai sepatu sesudah suci dulu. Sesudah bersuci pakai sepatu yang aturannya tadi. Kemudian dia berhadas. Berhadas kan? Dari mulai dia berhadas, boleh dia menyapu sepatunya selama 3 hari. Jadi hitungan hari pertama dari berhadas, bukan dari mulai pakai sepatu. Ini kita perlu teliti juga kalau kita pengen ngambil rukhsah. Sekarang kita wudhu bersih segala macam pakai sepatu. 10 jam kemudian baru kita berhadas. Nah, mulai dari situ nanti 3 hari ke depan. Kita harus wudhu lagi. Nah, pas mau salat wudhu, sepatunya nggak usah dibuka. Jadi hitungan harinya maksudnya bukan mulai pakai sepatu, tapi mulai berhadas ketika sesudah pakai sepatu. Begitu 10 jam hadas lagi dihitung dari hadas terakhir lagi. Ya. Nah, gini maksudnya. Misalkan sekarang maghrib ya. Maghrib kita pakai sepatu semua segala macam udah wudhu. Jam 12 malam baru berhadas. Kan kita wudhu lagi tuh. Nggak usah buka sepatu. 3 hari kemudian jam 12 malam baru terakhir waktu. Jadi 3 harinya hitungnya dari jam 12 malam sampai jam 12 3 hari berikutnya. Kalau kita tinggal di kampung 1 hari. 1 hari boleh nggak buka sepatu? Nah. Maksudnya di atas 1 hari itu udah tinggal di kampung, memang dilarang apa gimana maksudnya? Ya, kalau di kampung kalau udah lebih sehari kita harus buka. Kalau wudhu tetap harus buka sepatu. Kalau musafir enggak. Musafir kan agak ribut biasanya kan. Banyak kesibukan. Ini musafirnya bukan jalan-jalan santai-santai, bukan. Ekspedisi. Bukan tamasya. Ekspedisi itu. Survei. Menaklukkan Gunung Everest. Dengan catatan tidak dimuji, soalnya jangan dimuji. Tapi ini jarang kita manfaatkan. Jarang. Rukhsah seperti ini jarang. Zaman Tapi aturannya ada. moyang kita dulu. Paling kontra. Ya? Kontra ada juga. Tentara masih aktif. Tentara. Ya. Oh iya, hotel lilin. Papua. Bayangnya betul. Sibuk orang ya buka betul. Timbang. Iya. Ya, masih bisa dipakai ya, tapi untuk sebahagian orang. Itu tentang menyapu sepatu. Amma tayammum faturabu badlun anil ma' indal uzri. Ya, adapun masalah tayamum, tanah bisa menggantikan air ya. Nah, ketika kita uzur nggak ada air. Dalam perjalanan biasa susah air. Ya. Boleh digantikan dengan tanah untuk wudu. Contohnya kabu'dihi an manzilihi, seperti jauhnya dari rumah. Ya kita udah musafir kan nggak ada rumah. Bihaisu law masya ilahi lam yalhaqhu ghausul kafilah. Ataupun misalnya begini, kita jalan bareng-bareng rame-rame. Ini ceritanya zaman dulu. Ada air jauh, kalau kita pergi ke sana, kita bisa tertinggal kafilah. Itu boleh nggak pakai air kan? Langsung tayammum. Au nazala 'alal ma'i aduun au sabuun. Ini kasus-kasus zaman dulu cocoknya. Atau air ada di dekat kita, tapi ada musuh, kita nggak bisa mendekat. Atau ada binatang buas, di pinggir sumur ada singa misalkan. Itu walaupun ada air, dianggap nggak ada, artinya boleh tayamum. Itu namanya fakid syar'i. Jadi dalam istilah fikih itu ada 2, nggak ada air secara fakta, hisi memang nggak ada air, kering kerontang. Yang kedua ada air tapi nggak bisa digunakan, dihalangi oleh musuh atau ada binatang buas segala macam, itu dianggap nggak ada, boleh juga digantikan dengan tayamum. Au ihtaja ilahi li atshi au atshi ahadi rufaqaihi. Atau air ada, kita butuh untuk minum. Kalau digunakan untuk wudu nanti nggak ada buat minum. Itu lebih diutamakan untuk minum. Baik minum kita sendiri atau minum salah satu dari teman kita atau minuman hewan kita. Nah, kita bawa anjing sama kita kan? Bawa anjing, ya anjing, bukan anjing. Ini katanya anjing peliharaan lah. Anjing untuk menjaga kita, untuk menjaga segala macam. Kemudian kalau air itu kita gunakan untuk wudu, anjing nggak ada untuk minumnya. Itu boleh kita berikan ke anjing ya. Kita pakai tayamum aja. Karena untuk wudu tadi bisa digantikan dengan tayamum tanah. Untuk minum kan nggak bisa digantikan dengan tanah. Nah.
ini udah bab tayamum nih. Kalau misalnya orang-orang apa ada kecelakaan lah, apa kebakar lah dengan yang nggak bisa kena air tuh bisa diganti. Boleh. Boleh ya? Boleh tayamum. Maksudnya tayamumnya semua apa yang Jadi ada aturannya sebenarnya. Ah. Misalkan tangan yang nggak boleh kena air. Ah. Jadi tayamumnya untuk tangan. Anggota lain yang boleh kena air udah pakai air. kita pakai air. Ya. Oh. Bukan sekali tayamum untuk semuanya. Oh. Jadi khusus tayamum. Kadang-kadang berarti kita wudhu iya, tayamum iya. Ya kan? Kadang kita nggak paham, ini udah sekali tayamum aja untuk semua, enggak. Ya kan? Muka bisa kena air, udah pakai air. Begitu sampai ke tangan, kita keringkan dulu, tayamum dulu untuk tangan. Sesudah tayamum baru lanjut untuk basuh anggota-anggota wudhu yang lain pakai air. Banyak orang mandi wajib. Kalau mandi wajib seluruh tubuh itu sekalian. Oh Kan ada kasus kadang nih, maaf nih. Hmm. Orang sehat. Nih misalnya, kadang misalnya entah ini doang luka atau kaki sebelah luka. Dia semua sehat. Yang lain normal. Ya kan? Yang lain harus kena air. Untuk bagian yang nggak boleh kena air yang tayamum. Oh, Nah, berarti tetap bisa Mandi lah. iya, ya. Mandi tetap bisa. Kan mandi nggak harus ke kamar mandi kan, bisa disiram sama orang lain lah, ada yang bantu. Kayak tayamum fi hadis suar ini boleh tayamum. Nhân thấy gimana? Ini kasus ya. Jadi harus hukum ya deh. Atau kita dalam perjalanan sekarang air nggak ada, tapi kan sekarang banyak yang jual air botol segala macam. Kita beli. Fa in bi al ma'u bisamanil misli la bimahu syirah. Bila ada yang menjual air dengan harga normal, kita nggak boleh tayamum, harus beli standar lah. Di mana-mana aqua botol misalkan 5.000. Ya udah kita beli. Ya enggak? Nggak boleh tayamum karena ada air. Tapi birabnen lam yalzimhu. Tapi kalau dijual dengan harga mahal, walau mahalnya sedikit, kita boleh nggak beli. Biasanya pasaran aqua 5.000, tahunya dia jual 6.000. Kita boleh, agama membolehkan untuk tidak beli air langsung tayamum. Tapi kalau kita rela ya nggak apa-apa. Tapi ada alasan untuk tayamum, ini kemahalan nih. Iya. Nggak normal jualannya. Enggak? Ya udah. Begitu aturannya. Ya. Agama nggak mau merugikan umatnya, luar biasa. Berarti ya kuah dia maksudnya Oleh, ini aqua namanya bukan air yang boleh suci menyucikan, lagi tidak makruh, namanya air mutlak. Arti air mutlak, ketika kita sebut air, orang paham air itu. Jadi kalau kita sebut air kan orang paham air ini. Tapi kalau kopi, kalau kita sebut air orang nggak paham kopi. Harus disebut kopinya, baru orang paham kopi. Berarti kopi bukan air mutlak, tapi air suci, tapi nggak menyucikan, diminum boleh. Jadi air yang boleh digunakan bersuci. Ketika kita menyebut air, segala yang masuk ke dalam air boleh. Air laut kan masuk. Itu laut tempat doang. Ketika air laut dimasukkan ke dalam gelas kan orang nggak tahu lagi itu air laut. Tetap air kan. Jadi nggak apa-apa. Air aqua nggak dianggap kait karena aqua merek. Jadi boleh. Nah, air laut, air sumur, air mata air, air hujan. Iya, maksudnya air itu kan apa nominalnya, apa sih isinya, nggak mempengaruhi karena dikit. Dikit nggak apa-apa, kita bolongin kan dia mencur kan. Nggak harus di ini kan. Kalau kita khawatir masalah dua kulahnya ya kita bolongin kan dia keluar. Ya kan? Gampang, tinggal bolongin, kita taruh kan dia kayak keran. Ada aturannya. Mudah. Berarti hanya 212. Nah. Tapi di Indonesia mah jarang kurang air. Di Indonesia jarang kurang air. Di mana-mana ada air. Maaf. Lagian musala juga di mana-mana, masjid di mana-mana. Ini kisahnya zaman dulu, musafir ke hutan. Artinya nggak ada alasan nggak sholat. Yang penting poinnya itu kita ambil. Ya. Kan kita baru musafir dari sini ke Bandung udah nggak sholat, ya kan? Cemen. Alasan segala macam lah. Baru gang Telkom nggak salah. Kalau macet lah. Tidak jamak asar sama duhur, maghrib sama isya. Tapi nggak boleh asar dari subuh sampai isya, nggak boleh ya? Nggak boleh sekalian 5 sekali sholat. Berarti itu saya sengaja nggak nanya, timenya masih ada, di dalam ada lengkap. Ya,
pulpen ada. Yang penting kan. Rotatifnya nggak berlaku loh. Kalau boleh tak bawa kitab sekali sholat. Kita. Yang ada duit. Wa amal kasru falahu ayak tasira fi kulli wahidatin min adh-dhuhri wal 'asri wal 'isya'i ala raka'ataini. Nah, kemudian adapun tentang kasar salat, arti kasar memendekkan salat. Setiap orang yang musafir tadi boleh memendekkan salat-salat yang 4 rakaat. Duhur, asar dan isya boleh dijadikan 2 rakaat. Dan bukan sekali salat. Isya salat 2 rakaat, nanti kah? Duhur 2 rakaat, bukan digabung maksudnya 3 salat 6 rakaat bukan. Jadi tetap 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam kan? Itu kasar namanya. Itu namanya kasar. Sebelum masuk waktunya kita udah niat dulu apa belum? Nah, jadi begini, aturan boleh kasar ketika seseorang sudah disebut musafir. Di sini wala yasiru musafiran illa bimufarakati umranil balad. Seseorang tidak disebut musafir hingga dia telah meninggalkan daerahnya. Ketika kita mau musafir sekarang dari sini mau ke Bandung. Jadi jarak safir yang boleh 85 km. 85 km nanti. Kemudian kita mau musafir. Ini udah tiba sholat zuhur, udah tiba waktu sholat zuhur. Apa langsung kita tarik asar ke zuhur? Nggak boleh, karena kita masih di tempat, belum dianggap musafir. Baru dianggap musafir ketika kita sudah meninggalkan Bantar Gebang minimal. Udah keluar batas Bantar Gebang, kita berhenti dulu di masjid boleh. Langsung sholat zuhur plus asar, boleh. Enggak, bukan sholat di rumah. Zuhur plus asar itu dinamakan Namanya jamak takdim nanti. Jadi kita tarik asar ke zuhur. Atau langsung aja berangkat. Nanti di asar kita berhenti. Enggak? berarti harus niat dulu tuh. Niat. Waktu zuhurnya udah niat dulu. Ini Niat. saya tembak kasar itu. Nah, Itu lapasnya boleh bahasa Indonesia. boleh. Kan niat yang penting niat ya. Bahasa Aceh itu. Tenang. Hai sahaja lu sembahyang lihu, arti lu kasar. Atau bersama lu jamak ngasar ya. Akhirnya Berarti itu kasar. nanti kayak gile. Tapi kategorinya itu musafir tujuannya apa? Jadi safir yang mubah. Safir yang dibolehkan, nggak dilarang. Bukan safir tujuannya untuk maksiat atau tujuannya untuk nggak jelas kan? Tujuannya mau ziarah saudara boleh, tujuannya mau mencari ilmu boleh, kan? Atau mau mengunjung ziarah siapa gitu boleh. Jadi boleh kasar. Apa masalah ada rest areanya? Orang kadang malas sholatnya. Malas sholatnya. Enggak masalah, fasilitasnya ada, Pak. Ada. Ya, fasilitasnya ada. Kadang ada juga yang nggak mau berhenti. Berhenti pokoknya bukan waktu salat, waktu makan. Berhentinya waktu makan, bukan waktu salat. Jadi pas waktu salat malas berhenti ya, langsung jalan. Tahu-taunya udah lewat waktu salat, lewat waktu salat. Kan macam-macam sopir. Pengalaman pribadi tangguh. Ya. Kalau udah asar atau zuhur tanggung nih, kita lanjut aja. Ya. Ambil di asar aja. Boleh itu, yang penting kita tujuannya berhentinya di waktu sholat kan? Jangan di waktu makan. Ya kan? Banyak tantangan sopir, ada yang malas sholat. Itu tentang kasar. Jadi gini maksudnya, jadi kasar dan jamak itu nggak harus diambil dua-dua. Kita mau kasar doang boleh. Sholat zuhur tetap di waktu zuhur 2 rakaat. Nanti sholat asar berhenti lagi, sholat 2 rakaat boleh. Jadi nggak harus kalau kasar harus ada jamak, enggak, beda-beda. Kalau kita sholat normal, Boleh juga. kalau zuhur kita sholat zuhur 4 rakaat. Ya boleh, Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Lebih bagus ya? Walaupun nggak ada lebih bagusnya. Nggak ada. Nggak ada. Jadi katanya begini, Allah suka juga kita ngambil ruksah-ruksah yang Allah berikan. Nah, kemudian nanti syaratnya juga agak ketat. Kalau kita baru boleh kasar, ketentuannya nanti gini, kita nggak berjamaah. Imamnya bukan mukim. Imamnya harus musafir juga kan. Kalau kita mengikuti jamaah, orang sholatnya 4 rakaat, kita berarti harus 4 rakaat. Ini ceritanya sholat sendiri kan. Atau imamnya sama-sama musafir boleh. Jadi nanti coba. Yang penting dulu antara jamak dan kasar nggak diambil dua-duanya nggak apa-apa. Kita mau kasar doang 2 rakaat. Sholat tetap dalam waktu boleh ya. Atau kita mau jamak doang boleh juga, nggak kasar. Kita mau sholat zuhur di waktu asar, tapi tetap 4 rakaat boleh. Ya, itu namanya harus 4. nggak harus 4. Oh, 2-2. Nah, arti jamak mengumpulkan 2 salat dalam satu waktu. Itu arti jamak.
arti kasar meringkas sholat 4 jadi 2. Jadi kita ambil terpisah juga boleh. Kita mau jamak doang, sholat duhur kita 4 rakaat. Tapi kita mau sholatnya di waktu asar. Namanya jamak, nggak kasar. Atau sekaligus kita mau jamak dan kasar boleh. Sholat duhur di waktu asar 2 rakaat. Itu namanya kita gabungkan bersama, kita pendekkan, kan? Boleh. Jadi beda-beda hukumnya maksudnya. Ya. Ya, mata perlu tanya Bang, bang. dulu cerita, dulu cerita. Bang ini juga dengan Ini ada dalil katanya. Ada ini aja yang ada dalil. Nah, atau dah lanjut ile ya. Lanjut Wa ammal ya. jam'u bainadh dhuhri wal asri fi waqtayhima wa bainal maghribi wal isya'i fi waqtayhima fadzalika aidan fi kulli safarin tawilin mubahin. Kemudian tentang menggabungkan salat zuhur ke waktu asar. Bisa kita salat di asar di waktu zuhur atau salat zuhur di waktu asar. Atau kita gabungkan antara maghrib dan isya sama. Salat maghrib di waktu isya atau salat isya di waktu maghrib. Itu juga dibolehkan untuk setiap safir yang panjang. Safir yang panjang lagi mubah. Arti safir panjang, kalau bahasa kitab mah nggak ada meter dulu, karena ini kitab zaman dulu. Safir 2 marhalah. 2 marhalah sama dengan 16 parsah. 1 parsah 3 mil. Satunya 1,5 kilo. 1 mil 4.000 langkah. Ya, 1 1 langkah 3 telapak kaki. Ya kan? Jadi Yang pertama coba. meter. ini pengetahuan, nanti siapa tahu baca kitab jangan kaget. Jadi musafir jaraknya 16 parsah, 1 parsah 3 mil. 3 kali 16 berapa? 3 kali 16. 6 kali 3 24. Berapa? 48. Berarti 48 mil. Ya kan? 48 kali 48 kali 4.000 langkah. 48 4.000. 4.000 langkah anggaplah 2. Kalau kita jadikan meter, Ya udah deh. 13.200. jadi 1 mil itu 4.000 langkah. 2 langkah kan 1 meter. Jadi kalau 4.000 langkah 2.000 meter. 2 kilo kan? 2 kilo kali 48 tadi. 96 kan? Jadi hitungan kasarnya 96 kilo. Tapi para ulama menyatakan kalau kita baca sekarang 85 km. Iya, karena kalau itu kan langkah orang Arab gede. Oh. Ini kan langkahnya jadi dipendekin. Itu. Jadi walaupun ada khilaf sih di situ, ada yang bilang 85, ada yang bilang macam-macam kan. Jadi minimal 85 km. Anggap aja di memang gini udah, terus barang kau Arab kan. Langkah tidak tahu mati, kalau langkah itu meter. Jangkauan luas. Itu. Komsel pakai. Janjinya Tuhan, benar. Tuhan nanti bung dia. Ya betul. Orang Indonesia itu banyak Kedua tinggi untuk badan, biol. cukup langkah mati berarti. Kadang-kadang benar. Ya. Jadi yang boleh kasar berarti yang boleh jamak safir yang panjang, safir panjang. Mubah kemudian safir bukan tujuan maksiat. Itu dihitungnya Dari rumah kita. dari rumah, maksudnya tujuan kita mau Ya, musafir itu. ya. Misal dari sini ke Bukan dari rumah sebenarnya, baru dianggap musafir tadi dari batasan kota kita. keluar Keluar Bantar Gebang, mau kemana 85 km. Sekarang kan gampang hitungnya pakai Google Map kan. Tapi kalau sebelum nggak sampai 85 Kilometer. nah, itu normal. Itu normal. Walaupun ada pendapat di sini wafi jawazihi fi safaril kasir qaulun. Memang ada pendapat juga yang menyatakan boleh juga kasar jamak safir pendek. Ini terjadi khilaf para ulama. Tapi yang paling masyhur, yang paling kuat, yang sering kita dengar, yang boleh jamak dan kasar khusus safir yang panjang, 85 kilo ke atas. Kalau di bawahnya berarti kita harus ngambil pendapat lain khilaf kan. Ya, ini kita ambil yang meyakinkan. Gitu. Asa ngumgreb itu. Asa ngan mugrib. Asa aja. Asa ngumgreb je. Jadi gini, yang boleh jamak itu duhur ke asar, asar ke duhur. Kenapa? Kenapa? Karena rekan mah. Bukan, karena dianggap itu satu waktu, karena sholat siang dua-duanya. Adapun maghrib itu nggak boleh digabung ke asar, kenapa? Beda waktu. Maghrib dianggap udah masuk malam. Jadi malam digabungkan dengan sholat malam, yaitu isya. Isya kan malam, maghrib juga malam. Karena udah terbenam matahari kan malam. Nah itu alasannya. Berarti yang sendiri subuh ya. Subuh sendiri.
Tapi nya subuh je dah kata rakaat kan? Enteng Karena kan? karena 2 rakaat makanya anjir. Ini juga Subuh rakaat kan? independen. Nggak boleh. Tiga bercem ni ngali sama ya. Bang Isya bang tubuh anak budak kasar Isya bang gimana? Minta kasar je, udah pendek kan kan? Berarti tak kasar Isya bang tubuh. Bang tubuh bang kedua. Bang tubuh anak kasar li, Isya bang kasar bang tubuh gimana? Lanjut. Anjir tu. Kau yang kasarnya ke yang kasar kok pakai cerita menong. Ya makanya yang dah kau Isya bang dong. Tapi Isya sholatnya nggak boleh di waktu subuh. Isya ada waktunya dari maghrib sampai sebelum menjelang fajar. Itu waktu sholat Isya. Kita sholat Isya di waktu maghrib boleh, atau sholat maghrib mendekati subuh boleh. Bareng Isya kan? Enggak boleh sholat Isya di waktu subuh. Itu udah waktu burung bercicit. Ai kan kadang lanjut kan. Nah, dikit lagi baru tanya ya, dikit lagi. Kemudian summa in qaddamal asra ila dhuhri falyanwil jam'a bainad dhuhri wal asri fi waqtihima qabla al faraghi minad dhuhri. Jadi kalau kita mendahulukan salat asar ke waktu zuhur. Asar mau tarik waktu zuhur. Itu ketika kita salat zuhur harus niat jamaknya. Saya salat zuhur jamak bersama asar. Nah, jadi dalam takbir salat zuhurnya niat jamak bersama asar. Ah. Nah, itu kan. Rakaat apa tu ya? Nah, Oh, berarti kuningnya nih ya. Jamaah. ya. Begitu. Ada dulu. Ada ke 2 rakaat aja sih. Nya kita sembahyang 2 rakaat, ada ke 2 rakaat sih. Wal yu'adzin lidzuhri wal yuqim. Kemudian cara sholatnya ketika kita mau sholat zuhur tadi kita bawa asar ke zuhur. Ah. Sebelum kita sholat zuhur kita azan dulu. Itu sunnah ya. Oh, Kita sunnah. azan. Kemudian sesudah azan kita iqamah, langsung melaksanakan sholat zuhur. Selesai sholat zuhur kamat lagi. Kemudian sholat asar gitu. Kita akan jarang Oh, ya. dua ke takbiratul ihram. 2 ge. Enggak boleh. Kan beda-beda sholatnya. Oh, kubukit tembak ni ke. Kasar. Ni agak dah. Iya, paham. Kayak dengar dulu, Pak. Iya. Kan beda sholatnya kan. Niatnya masing-masing. 2 kali salam. Dua kali salah. Ini sebenarnya panjang lebar pembahasannya, perlu Ya. bab khusus ya. Hmm. Ya. Ini singkatnya seperti itu. Kita ngambil tipisnya lah. Ini kan sambil belajar adab safir sebenarnya. Artinya mau safir harus ada bekalnya kan, ada ilmunya. Nah, itu tentang jamak dan kasar. Kemudian sholat sunnah. Ini harus banyak sholat sunnah dalam safir. Kalau pulang ke Aceh berarti dalam mobil sholat aja udah. Ya kan? Sholat. Ya. Wa amman nafilah fakat juwiza adauha ala rahilah kaila yata'awwaku anir rufqah bisababiha. Adapun tentang sholat sunnah, dibolehkan melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan, apa kuda, apa mobil, segala macam, supaya dia tidak ketinggalan dengan sebab sholat sunnah dari teman-temannya. Jadi kan kita biasa di kampung rajin ibadah, rajin sholat duha, rajin sholat segala macam. Jangan sampai ketika musafir kebiasaan itu kita tinggalkan. Kalau agama ketat harus sholat sambil berdiri, ntar teman kita berangkat kan, kita ketinggalan kan. Iya. Nah, jadi makanya boleh sholat di atas kendaraan langsung, sambil jalan sholat. Nah, kemudian wakana sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati ainama tawajjahat bihi dabbatu. Jadi Nabi selalu sholat di atas kendaraan, kemanapun kendaraan itu menghadap, nggak pengaruh menghadap kemanapun. Wa autara alaihi salam ala rahilah. Nabi juga salat witir di atas kendaraan. Kemudian walaisa alal mutanafil ar-rakib fi ruku' wa sujud illal ima. Orang yang salat di atas kendaraan kalau mau sujud dan ruku' isyarah aja udah. Ya, isyarah aja kan. Maksudnya ini dikit. Nah, bongkok dikit kalau ruku'. Kalau untuk sujud berarti agak ini dikit, ya kan? Salat tetap seperti biasa. Ini wa yaj'alu sujudahu akhfadha min ruku'ih. Kemudian ketika sujud kita harus lebih rendah dikit daripada untuk ruku', biar beda. Udah gitu aja. Sambil nyetir bisa. Bisa. Begini sebelum salat begini. Waktu sujud Enggak apa-apa kalau kita enggak boleh takut kehalang enggak usah. Ini kan isyarah. Isyarah aja dikit. Yang penting sambil nyetir sholat. Kan luar biasa kan?
Masalah menghadap kiblat gimana? Nah, masalah menghadap kiblat gimana? Wa amma istiqbalul qiblah fala yajibu la fi ibtida'i shalah wala fi dawamiha. Adapun menghadap kiblat enggak wajib. Pada permulaan salat enggak wajib. Kemudian dalam salat juga enggak wajib menghadap kiblat kalau salat sunnah. Tapi anjurannya ketika kita mau salat kalau bisa menghadap kiblat dulu. Kemudian terserah mau mutar kemana. Nah, ya kan? Jadi kalau mau salat pertama salat sunnah mobilnya diarahkan ke arah kiblat dulu kan. Berhenti dulu lah. Nah, kemudian sesudah takbir udah berangkat aja kemana aja udah. Kita dalam salat nih luar biasa. Kalau meninggal dalam salat. Nah itu. Jadi amas istiqbalul qiblah adapun menghadap kiblat fala yajibu tidak wajib la fi ibtida'i shalah di awal salat enggak wajib wala fi dawamiha dalam salat juga enggak wajib menghadap kiblat. Ini ceritanya salat sunnah. Ya, salat sunnah. Adapun salat fardu tadi kan kita berhenti jamak dan qasar. Tapi yang menjadi kiblat gimana? Lakin saubut tariqi badalun anil kiblah. Jadi arah jalan itulah yang dianggap kiblat. Kita mau hadap kemana terserah. Begitu ceritanya. Jadi burung praktik ya. Kayak praktek ya. Nah, kado sibuk ngedangdut lah meto ya. Itu ah. Ini apa lah menawa tu kamu ni habis lagu keroncong tawi. Lagu Sunda tehele. Ya, udah caranya ya. Cuma ada praktek kan. Alasan Ini bang demi salat sunnah. Iya. Ya. Falyakun fi jami'i sholatihi imma mustaqbilan liqiblah aw mutawajjihan fi sabit tariqi litakuna lahu jihatun yusbitu fiha. Jadi dalam semua sholat kita kalau bisa menghadap kiblat ya menghadap kiblat. Kalau arah perjalanan ke kiblat. Kalau enggak ya kemana aja enggak apa-apa. Gitu maksudnya. Nah, ini ceritanya musafir pakai kendaraan. Ada juga orang musafir jalan kaki. Ya kan? Merantau zaman dulu kan jangan minta peru. Jangan dapat. Waju idzalil musafiri aidan at-tanafulu lahu masyian. Boleh juga bagi musafir salat sambil jalan. Salat sambil jalan Jalan kaki salat udah. Fayumi bi ruku' was sujud wala yaq'udu litasyahhud. Kemudian dia mengisyarah untuk rukuk dan sujud. Kalau mau rukuk ya isyarah aja, mau sujud isyarah, enggak perlu duduk untuk tasyahud udah. Tasyahud sambil jalan. Luar biasa ya. Wa hukmuhu hukmur rakib, sama seperti pengendara tadi. Nah. Cuma anjurannya begini, kalau pejalan kaki kan mudah dia. Walakin yang bagi ayat taharrama bis shalah mustaqbilan lil qiblah. Cuma anjurannya kalau pejalan kaki salat ketika dia takbiratul ihram menghadap kiblat dulu karena mudah. Kalau mobil kan susah diarahkan. Kadang kita mau kemana kan? Tapi kalau jalan kaki kita menghadap kiblat dulu kemudian bebas. Tapi kalau mobil kalau bisa menghadap kiblat dulu. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini salat lebih ke zikir lebih kepada mengingat Allah supaya kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Begitu. Poin nurun ta'ala. Ana cerita apa pun. Wa kullu haribin min aduwin aw sailin aw sabu'in falahu ayusalliyal fardhah rakiban aw masyan kama dzakarnahu fi tanaful. Kemudian setiap orang yang melarikan diri dari musuh, kita dikejar musuh. Ini tentunya kita dalam keadaan wudu, misalkan tiba-tiba kita dikejar orang. Kita kabur atau dikejar banjir. Ada banjir kan? Tsunami, kita lari atau dikejar binatang buas. Kita boleh sholat fardu juga sambil berkendara atau sambil jalan kaki boleh. Sholat fardu juga boleh. Tapi dalam keadaan darurat. Ini namanya sholat dalam ketakutan. Kalau dalam keadaan normal nggak boleh. Sholat sambil jalan Dengan gempa. Dengan gempa aja. Mana payah ubati semayang. Boleh pegang. Ya, baik. Abi yang ada ke Abi? Abi perjalanan. Perjalanan. Sibuk ngetik bu? Tinggal yang wajib. Oke, sunnah. Nah, tinggal satu lagi ruksah yaitu berbuka puasa. Wa ammal fitru fi Ramadan lil musafir fahuwa murakhisun lahu. Adapun berbuka pada bulan Ramadan bagi si musafir fahuwa murakhisun lahu.
Nah, jadi puasa itu buka itu boleh, ruksah. Musafir boleh enggak puasa. Enggak puasa. Cuma wasaumu afdalulahu illa in kana yadurruhu. Puasa lebih baik. Dalam masalah puasa lebih baik kalau mampu. Apalagi musafir zaman sekarang puasa lebih baik daripada berbuka supaya lebih cepat selesai dari kewajiban. Tapi kalau memang berat, lebih baik berbuka. Nah, berat Tapi enggak kuat. wajib ada. Wajib puasa. Nggak ada puasa. Kan puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Musafir dari rumah pakai dia juga. Hah? Itu kan juga pun keseling. Kayak Dari royal royal. ya petah. Ada muka ada masih itu. Letak serangan bulan puasa, ramai tak pelanggan, dah nah. Anak puasa. Anjir kan. Aneh je. Biasa kata orang. Puasa jarak buka nggak ada. Gimana? Musafir jarak buka puasa tuh nggak ditentukan berapa kilometer. Sama. Kalau musafir kita 85 km, dalam musafir kita boleh nggak puasa? Boleh. Kalau kita kuat puasa, lebih bagus puasa. Misal berangkat pagi, Ya. kan habis sahur, berangkat pagi jam 6, nggak puasa langsung boleh? Dari rumah nggak puasa langsung? Iya, Nggak boleh, karena puasa. niat pagi Puasa. sahur, Nah, pas sahur berangkat puasa. jam 6 pagi kita udah buka. boleh. Hah? Kalau ketika berangkat, kita sudah disebut musafir. Makanya orang musafir dulu, sahur misalkan. Sahur kita udah berangkat. Begitu kita berangkat dalam perjalanan, kita sudah disebut seorang yang musafir. Itu boleh nggak puasa kan? Jangan berangkat jam 8. Jam 8 baru berangkat. Itu untuk hari itu kita nggak boleh buka. Kita belum disebut musafir kan? Ketika mulai puasa. Paham maksudnya? Paham. Seperti sholat Jumat. Kita wajib sholat Jumat di tempat kita. Kita nggak boleh berangkat kalau udah sholat fajar, udah sholat subuh, kita berangkat sengaja sehingga kita nggak sempat sholat Jumat. Di kampung kita nggak sempat jalan Jumat, di jalan nggak sempat, nggak boleh. Kecuali kalau kita berangkat pagi, nggak sholat Jumat di tempat kita, tapi ada kemungkinan sholat di jalan, boleh. Ya kan? Tapi kalau berangkatnya sebelum subuh, boleh. Karena belum masuk waktu sholat Jumat. Nah, Tapi kalau berangkat, misal orang kantoran nih, ya, berangkat jam 7, jam 7. nah kan dia nggak dapat sholat di tempat dia Ya. tinggal, berarti di kantor. Boleh. Oh, boleh. Boleh. Nah. Artinya begini, maksudnya begini. Kalau mazhab Syafi'i kan mensyaratkan Jumat itu 40 orang. Ya. Kita salah satu jamaah tetap, Hmm. ya kan? Kalau misalkan jam 8 kita berangkat lah keluar kota. Gara-gara kita berangkat orang jadi nggak bisa sholat Jumat. Kita ikut berdosa gitu maksudnya. Nggak sah lah. Ah. Karena Ya kan? 40 syaratnya. Tapi kalau berangkat sebelum subuh nggak apa-apa, baru masuk waktu. Kalau lingkungan kita ada 100 orang aman sih. Aman. Nih yang masih bingung tuh yang buka puasa musafir. Buka puasa. Hmm. Kayaknya menurut Ya berangkatnya jangan setelah sahur. Belum sahur. maksudnya buka kan bukan sahur maghrib buka. Iya nggak boleh batalin itu satu hari itu. Hari itu. Oh kalau berangkat habis subuh kan? Ya, Nah, kalau berangkat sebelum subuh boleh dalam boleh, perjalanan aman dibuka. itu. Kalau ke Tasik kan aman. Yang berangkat habis maghrib. Nah itu lebih bagus. Lebih aman lagi. Nah, tapi kalau saudara kita sengaja pagi berangkat. Nggak boleh buka itu. Untuk hari itu, untuk besoknya boleh ya. Nah, lebih kurang itulah tentang bekal musafir kan. Nah, Nah, kayak apa ke Bali, kayak dakwah ke Bali. Gitu kok. Kamu mi yang hitam Ini kafir. buka apa tau? Yang hitam kafir lah. Contoh bilang beh. Karena 60 kilo. Kamu. Hah? Berapa kamu? Suka 60 bumi. kilo. Bumi ibadah apa Oh, ya, lagi deh lah. Kampung kamu. Jalan lah, jalan di kampung ini. Tahu-tahu dari bang tua juga. tapi beda lagi, kita mau pulang ke Sukabumi, katakanlah ke Cibadak. Begitu sampai ke sana, kita niat nih mau tinggal di sana 4 hari.
Itu nggak dianggap musafir lagi. Oh di sananya. Karena kita udah niat sampai ke sono, ini mau tinggal di sini 4 hari. Oh, Itu udah kalau nggak niat dianggap 4 musafir. hari, Udah dianggap kampung sendiri. Dari pertama kita nyampe, kalau niat di hati ini saya mau tinggal di sini 4 hari atau seminggu. Itu begitu sampai ke sana kita nggak dianggap musafir. Tapi kalau nggak niat, nah udah pokoknya ini 2 hari lah, 2 hari pulang ya. Berarti masih musafir. Pengaruh juga nanti ini banyak memang harus kita bahas lagi tentang syarat-syarat musafir. Alhamdulillah kata Ya, jadi ini sudah sampai di titik, ya kan? biru kalam. Ini lanjutannya tentang kitab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Wah. Tentang aturan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar ya. FPI. Nggak harus FPI, Pak. Ya. Garus juga bisa. Waalaikumsalam. Ya tuh berarti dia mikir Bang. Kampung lam. Asyik. Ya kan tuh berarti ya. Kentu, anak pun kejar mau bereru. Sehat Abi? Alhamdulillah. Bu mitik ya bu. Anke. Kon ya. Abi konsisten Abi. Jadi kesimpulannya Abi kan, kalau kita mau musafir harus ada bekal, ya kan? Nah, bekal baik tentang bekal makan minum segala macam, dan yang kedua bekal ilmu pengetahuan kan. Kita paham tentang tayamum, tentang kasar, tentang jamak, tentang boleh sholat sunat nggak menghadap kiblat ya. Nah, itulah kesimpulannya Abi. Nah, ada pesan mana? Bu Abi sambung menuju ke dalam sayang. Ya kan tuh berarti ayai. Titik. Titiknya duduk Anak baru pun jangan mau bereru. Mama dari muka. Itu untuk apa? Kamera. Kalau tak ada. Sambung nih buka kan. Mungkin jamaah nggak pertanyaan. Drone di mana? Bet salah berapa? Hai tadi waktu video coran dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.